dengan rasa tenang. Sekarang umat Islam hampir mendekati fase-fase ketakutan itu enggak? Kalau untuk Timur Tengah Pak, udah takut semuanya. Orang-orang yang berimannya. Indonesia sudah mulai begini. Makin kesananya, lihat. Seluruh jantung orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, badampuang-dampuang. Kata orang Padang, badampuang-dampuang. Apa itu? Berdegup-degup dengan, berdebar-debar dengan keras. Fase ini Allah tukar dengan rasa aman nanti ketika khilafah tegak. Itu janji Allah ya. Jadi dari ayat ini fase kelima hak. Fase kelima itu pasti terjadi dari ayat ini. Tapi apa yang dikatakan CIA 2020 nggak usah jadi keyakinan kita. Cukup sekedar tahu. Apa yang dikatakan KGB 2025 cukup sekedar tahu. Baik. Bukti yang keberapa baru? Yang kedua, bahwa kita sudah dekat, kita ada di fase keempat. Fase keempatnya di ujung enggak? Yes. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yuk kita lihat. Saya buat di situ ada tanda besar kiamat yang kedua apa? Begini. Rasulullah bersabda, sebelum terjadi kiamat akan muncul terlebih dahulu 10 tanda-tanda besar kiamat. Tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda ini muncul. Bila tanda yang pertama sudah keluar, yang kedua langsung menyusul, nggak pakai lama. Yang ketiga menyusul lagi lebih cepat. Yang keempat menyusul lagi lebih cepat. Rasulullah mengumpamakan harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silk yatba'u ba'duha ba'da. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan. Yang satu marjan ada ruangan kosong di tengah-tengahnya, bisa dimasukkan tali. Sehingga satu dengan marjan yang lain saling terhubung oleh tali yang masuk ke tengah-tengahnya ini. Harazatun manzumatun fi silk. Seluruhnya terhubung kayak butir tasbih Pak, yang dihubungkan oleh tali di tengah-tengahnya ya. Di bagian bawahnya dikasih simpul, lalu disantung, apa bahasa Indonesianya ya? Dikasih simpul, kemudian dimatikan simpulnya, sehingga tertahanlah butiran-butiran marjan itu untuk keluar ya. Yuqta'u silk, yuqta'u silk. Ketika simpul itu dipotong, ketika simpul itu diputus, apa yang terjadi Bu? Butiran yang pertama keluar, butiran yang kedua nyusul enggak? Yatsba'u ba'duha ba'da. Maka akan saling menyusullah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Pop 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 pop. Keluar seluruhnya saling bersusulan. Bapak Ibu yang kami muliakan, 10 tanda besar kiamat ini yang pertamanya adalah dukhon. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Dukhon. Dukhon ini pengantar terjadinya tanda besar kiamat yang kedua. Berapa jaraknya? Paling lama hanya 3 tahun saja. Antara tanda besar kiamat yang pertama dukhon ke yang kedua dajjal. Saya akan sebutkan secara ringkas apa-apa saja itu dukhon, apa itu dajjal, ringkas saja. Mau lebih rinci, nanti tolong dengarkan ceramah saya judul demi judul di YouTube berkaitan tentang apa itu dukhon, apa itu dajjal dan seterusnya. Tapi baik, dukhon, dajjal, dan yang ketiga adalah Nabi Isa turun dari langit. Tugas terbesar Nabi Isa membunuh dajjal. Setelah Nabi Isa terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini ada di surat Al-Kahfi tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ya. Surat Al-Kahfi Allah menceritakan siapa itu bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Manusia semua ini. Ini manusia, manusia, manusia. Kalau ini dukhon, ini adalah tanda alam yang satu bumi ikut merasakannya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan,
Dukhon ini saat terjadi, seluruh teknologi di muka bumi ini sampai kita seluruhnya wafat serentak akan musnah. Manusia sudah tidak bisa lagi menikmati teknologi. Saat mana manusia sedang lagi gila-gilanya dengan teknologi, saat manusia sedang ada di puncak-puncak teknologi, mendadak Allah musnahkan seluruhnya. Mulai dari dukhon. Sebelum saya sebutkan tentang dukhon, saya cerita sedikit tentang Dajjal. Baru nanti saya ceritakan tentang dukhon. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Yang kedua adalah Dajjal. Dajjal ini siapa? Satu di antara makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Seluruh malaikat, iblis, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan Nabi Isa alaihissalam. Yang 5 ini Allah panjangkan umur mereka sampai hari kiamat. Dajjal ini anak keturunan Adam alaihissalam. Saya waktu di Sydney mendengarkan ceramah langsung live dari seorang ustadz kondang di televisi Indonesia. Live ya. Ada yang bertanya jamaahnya, Pak Ustadz, bukan pakai Pak ya, Ustadz, Dajjal itu sebenarnya siapa sih? Wah, jawabannya Pak, mirip kayak yang kita ilmi waktu kita SD dulu. Dajjal itu manusia yang sangat tinggi, besar. Saking tingginya, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut yang dalam, hanya semata kaki aja yang terbenam. Waduh. Kalau dia bersuara di timur, yang di barat bisa mendengarkan suaranya dengan jelas. Masya Allah. Kalau dia melangkah, sekian negara bisa terlintasi 1 kali langkah saja. Waduh. Kalau dia kencing 1 kota, banjir itu kota. Tuh. Ya Rab. Ini zaman masih gini jawabannya. Jawaban jadul amat, Pak. Saya waktu SD memang kayak gitu yang saya ketahui tentang Dajjal. Dengan tampang 1 mata, ya kan? Oh, Masya Allah. Tidak. Rasulullah merinci tentang bentuk Dajjal ini. Secara fisik, secara kemampuan, dan saat-saat keluarnya Dajjal dirinci oleh Rasulullah SAW. Rasul berkata, Dajjal hanya akan keluar ketika bumi ini mengalami kekeringan yang ekstrim, kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Saat Dajjal akan keluar, ada 3 tahun yang berat. Manusia di muka bumi ini kekeringan secara global. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Afrika atau Cina atau Eropa. Tidak, satu muka bumi ini kekeringan, kemarau yang sangat ekstrim, kelaparan melanda di muka bumi. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan. Sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua, orang mulai kekurangan pakan. Makanan menjadi langka, harga-harga menjadi naik. Sementara kemiskinan merata di mana-mana, air susah didapat, air pun mahal. Tahun kedua, orang berharap semoga lebih baik keadaan tahun depan. Kita hidup di fase keempat. Gimana ciri khas fase keempat ini? Makin ke depan makin bertambah berat. Malah 2/3 di tahun kedua Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, 2/3 tanam-tanaman dan di muka bumi ini serta hewan ternak yang dapat dimakan Allah biarkan mati. 2/3 loh Pak, Bu. Saat itu orang sudah mulai merampok ke sana kemari. Bahkan dalam Sahih Imam Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega menjarah tetangganya sendiri dan bahkan membunuh tetangganya karena menyangka di tangan tetangganya ada makanan atau di rumah tetangganya ada makanan. Saat tetangganya sudah dibunuh, rumah itu diobrak-abrik mencari makanan, memang nggak ada, tapi tetangganya sudah dibunuhnya. Dia cari tetangga yang lain, siapa lagi yang bisa dibunuh untuk mencari makanan.
Ini tahun yang berat, Pak. Orang berharap tahun ketiga. Tidak, tahun ketiga total air dari langit tidak Allah biarkan turun. Total tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan Allah biarkan mati. Manusia kelaparan di mana-mana. Saat itu manusia tega memakan bangkai, bahkan bangkai-bangkai manusia. Saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika zaman itu kami temukan, bagaimana cara kami mengatasi lapar? Bagaimana cara kami mengatasi haus? Bagaimana kami agar bisa bertahan hidup?" Nabi menjawab, "Zikir, makanan minuman kamu saat itu adalah makanan minuman para malaikat. Hanya zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Kalian baca berulang-ulang, lalu doa, "Ya Rabb, jadikanlah zikir hamba ini mengenyangkan perut hamba yang kelaparan, kuatkan fisik hamba ya Allah." Maka Allah akan datangkan rasa kenyang kepadanya, dan Allah kuatkan fisiknya sehingga dia tidak perlu lagi mencari makanan. Haus, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niatkan dan doakan agar zikir itu menjadi penghilang haus. Allah hilangkan dahaganya. Zikir ketika itu menggantikan posisi makanan dan minuman. Tapi bagaimana agar zikir ini benar-benar mempunyai energi yang murni, energi yang bisa menggantikan posisi makan dan minum seperti para malaikat. Di dalam kitab ini, Zikir Akhir Zaman, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di bab terakhir bagaimana kekuatan zikir ini bisa kita munculkan kembali. Apa triknya? Apa langkahnya? Thayyib. Dajjal ini tubuhnya lebih pendek dari kamu sedikit. Enggak tinggi ya, bahkan lebih pendek dari kamu sedikit. Lehernya panjang sedikit daripada kamu. Bahunya mereng. Dajjal itu bahunya mereng. Badannya full daging. Jarak bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan. Dadanya bidang dan full daging, sekel. Rambutnya kribo. Kulitnya berwarna putih pucat seperti mayat dan ada bercak-bercak merah di beberapa tempat. Kedua bola matanya seperti mau lepas dari tempatnya. Bukan satu bola mata ya. Kedua bola matanya seperti mau lepas. Udah betul-betul mau lepas dari tempatnya. Hanya mata yang sebelah kanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertutupi oleh daging kening ini yang meleleh ke bawah. Ya, tertutup dan nempel, bagian lelehan itu menempel ke pipi. Ujung daripada lelehan di atas ini bergelantung seperti jengger ayam. Di sini bergelantungan di pipinya. Nampak betul ada tonjolan mata yang udah mau lepas tertahan oleh daging. Nampak betul dari luar. Sementara matanya yang sebelah kiri betul-betul sudah hampir lepas, kata Rasulullah. Berkabut warnanya, warna hijau kaca. Bagi orang yang menurut Allah imannya masih ada di dada, Allah izinkan bisa melihat tulisan Ka, Fa, Ro di antara kedua alisnya. Tapi orang yang merasa diri beriman, tapi di mata Allah dia sudah tidak lagi beriman. Ini orang di akhir zaman banyak yang menurut Allah sudah tidak beriman, Pak. Maka Allah tidak izinkan dia bisa melihat tulisan kafara itu. Walaupun orang yang melihat itu tidak pandai menulis, tidak pandai membaca huruf Al-Quran, bahasa Arab, tapi Allah izinkan bisa melihat kafara, kafir. Laki-laki ini diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah yang menyebabkan seluruh dukun-dukun satu muka bumi ini sujud menyembahnya dan mengangkatnya menjadi Tuhan. Seluruh ahli-ahli sihir, orang-orang hebat punya ilmu hipnotis, orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural, seluruhnya sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal sampai ke kotanya. Magic yang dimiliki Dajjal tidak terbendung kecuali oleh orang-orang yang imannya kuat, yang amal solehnya sebelumnya banyak.
Nabi haramkan umatnya, jangan pernah kalian berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah keluar dari rumah untuk bertemu dengan Dajjal. Karena nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya kuat dan imannya tidak akan berubah jika ia bertemu langsung dengan Dajjal. Saat Dajjal masuk ke kotanya, dia pun dengan sengaja keluar dari rumahnya dan dia pun bertemu dengan Dajjal. Kala mana wajahnya dengan Dajjal berpapasan, matanya dengan mata Dajjal bertemu, menguap langsung iman di dadanya dan hilang. Kemudian dia sujud menyembah Dajjal. Dia menjadi pengikut dan bala tentara Dajjal. Walaupun Dajjal sudah pergi dari kotanya, dia tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Dengan ini Nabi mengharamkan agar jangan pernah sok. Iman saya tak akan berubah kalau Dajjal datang saya mau minta tanda tangannya nanti. Jangan ngesok, minta selfie lagi. Jangan kaum muslimin. Memang Dajjal ketika Dajjal keluar nggak ada lagi HP-HP ya. Semua teknologi sudah musnah. Baik kaum muslimin, haram. Haram. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, ini kota apa namanya nih? Ini kota apa? Dia pasti akan sampai ke Bandung. Pasti kaum muslimin, karena hadisnya qat'i. Seluruh kota-kota di muka bumi Dajjal akan masuki. Kecuali dua kota saja yang Dajjal tak kuasa masuk, Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Makanya salah satu syarat kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, ketika kamu dengar Dajjal sudah muncul, larilah kamu, hijrahlah kamu, masuklah kamu ke Mekah dan Madinah. Karena dua kota ini ketika Dajjal keluar dilindungi dan dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah yang menghunus pedang terbuka. Dajjal tidak mampu masuk fisiknya. Bala tentara Dajjal tidak mampu masuk ke dalam Mekah, Madinah. Juga kemampuan sihir, hipnotis dan magic Dajjal tidak bisa disebarkan dan masuk ke Mekah, Madinah. Oleh karena itu, dua kota ini tidak dapat dikuasai oleh Dajjal, termasuk penduduknya. Masalah kita saat Dajjal keluar nanti, teknologi udah nggak ada. Gimana kita yang di Indonesia bisa lari ke Mekah, ke Madinah, ya kan? Nggak ada pesawat. Gimana solusinya? Nabi menyebutkan solusinya. Di kitab ini ada 6 cara agar kamu selamat dari Dajjal. Salah satunya adalah masuklah ke Mekah atau ke Madinah. Yang lainnya Nabi mengatakan wajib kamu menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Wajib dihafal. Dan hafalan kita harus selancar membaca Al-Fatihah. Berarti setelah hafal, baca tiap hari. Baca tiap hari. Baca tiap hari. Nanti ketika kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, hai kaum lelaki, kata Rasulullah, bawa istri-istri kamu masukkan ke rumah. Cari ibu kamu masukkan ke rumah. Anak-anak gadis kamu, saudara-saudara perempuan kamu, bawa mereka masukkan ke dalam rumah. Ikatlah kaki mereka, ikatlah tangan mereka, tambatkanlah tali itu di tiang-tiang rumah kamu. Tutupi pintu rumah kamu rapat-rapat, tutupi jendela rapat-rapat, dan di dalam rumah baca surat Al-Kahfi. Kenapa harus wanita yang diikat, Pak? Karena wanita pada saat itu ketika Dajjal keluar adalah pengikut terbanyak Dajjal nanti kaum wanita. Kalau masih hidup Bapak, selamatkan. Tapi sebelum Dajjal keluar, kayaknya bapak-bapak udah banyak yang di alam barzakh. Mumpung yang mendengarkan ceramah ini bisa jadi sepertiganya atau seperempatnya masih hidup. Nah, selamatkan keluarganya yang perempuan. Dengar Dajjal udah nyampe ke Bandung, ikat mereka semua di dalam rumah. Ini perintah Rasul, ya. Ini nggak ada pelanggaran HAM udah habis ketika itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal di mana masuk, dia sebarkan magicnya, dia sebarkan hipnotisnya, dia kembangkan sihirnya. Ke arah langit dia menunjuk. Langsung di langit yang sudah sekian tahun tidak datang awan, mendatang awan, entah dari mana datangnya. Kemudian dia isyaratkan, air pun turun dengan lebat. Bumi yang gersang dan tandus langsung tumbuh rumput-rumput yang hijau. Persis kayak permainan komputer, Pak. Langsung menghijau tanah yang tandus tadi. Hewan ternak yang sudah menjadi bangkai dan menjadi tulang belulang berbungkus langsung dengan daging. Langsung berdiri dengan tubuh yang gemuk dengan susu-susu yang penuh. Dan hewan itu berbunyi.
Dia tunjuk ke arah kuburan manapun, maka siapa yang pernah dikuburkan di sana, kata Rasulullah, akan bangkit kembali manusia yang pernah dikuburkan di situ. Tapi dalam keadaan utuh seolah-olah belum pernah meninggal. Sang laki-laki muncul, langsung sujud kepada Dajjal dan berkata kepada bininya, kalau masih belum dinikahi orang lain, "Dek, ini abang udah dihidupi oleh Tuhan kita. Yuk kita sembah Tuhan kita." Yang perempuan juga bangkit dari kuburan mereka. Siapapun bangkit dari kuburan mereka, sujud menyembah Dajjal. Ini fitnah bagi orang yang hidup, Pak. Kata Rasulullah, ketahuilah yang bangkit dari kuburan itu adalah jin-jin, setan-setan yang menjelma menjadi orang yang dulu pernah hidup. Agar kita tahu sekarang, yang dihidupkan Dajjal hanyalah khayalan. Yang sebenarnya wujud adalah jin dan setan. Jadi ketika Dajjal keluar, seluruh jin dan setan dengan instruksi dari iblis dari tengah laut menginstruksikan, layani seluruh kepentingan Dajjal untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Di fase keempat ini, setan jin dan setan manusia bersatu padu untuk memperbanyak calon penghuni neraka di fase keempat. Fase ini sulit, umat Islam dipimpin oleh Nabi. Di sini sulit, umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Di sini juga sulit karena masih ada khilafah Islamiyah dengan konsep kerajaan. Di sini apalagi. Tapi di fase umat Islam tidak ada pemimpinan khilafahnya. Disinilah jin, setan dan setan manusia dan setan jin bersatu padu memperbanyak calon penghuni neraka di fase keempat. Apalagi dengan keluarnya Dajjal, iblis instruksikan ke seluruh setan yang ada, ke seluruh jin-jin yang mutamarrid agar bersatu dan melayani kepentingan-kepentingan Dajjal dalam rangka memperbanyak calon pengikut ahli neraka. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah terbayang tadi bagaimana bentuk Dajjal? Sudah terbayang? Satu lagi yang saya belum sebutkan tadi. Dajjal itu kakinya ketika berjalan, kata Rasul, jempol kaki kanan dengan jempol kaki kirinya saling berdekatan. Dua mata kakinya saling berjauhan. Kalau dia berjalan, dia mampu melesat dengan kecepatan yang tidak ada satupun makhluk yang bisa seperti itu. Dari Bandung ke Jakarta, Dajjal seperti kecepatannya seperti kita ngirim SMS, Pak. Kirim SMS sekarang, masuk langsung sekarang. Menghilang di sini, tembus langsung di Jakarta. Menghilang di Jakarta, langsung sampai di Papua. Ibaratnya begitu, Bapak Ibu. Kecepatan Dajjal ini menjadikan manusia yakin dia adalah Tuhan. Oke. Dajjal, para pengikutnya ada 9 kelompok. Salah satu kelompok terkuat Dajjal di akhir zaman adalah Yahudi. Termasuk wanita, termasuk kelompok pengikut Dajjal. Dan kaum munafikin. Terkejut? Kan udah siaga 1 dari tadi. Tegangannya kan udah tinggi terus dari tadi. Mestinya jangan kaget lagi. Dan kaum munafikin, ketika Dajjal keluar, mereka akan menyembah Dajjal, sujud kepada Dajjal. Nah, ciri-ciri, tanda-tanda Dajjal akan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Diceritakan hadis ini oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini sahih Imam Muslim. Di dalam sahih Imam Bukhari juga ada. Hadis ini, kaum muslimin yang kami muliakan, digelari oleh para ulama dengan gelar hadis Al-Jassasah. Kenapa hadis Al-Jassasah? Tamim Ad-Dari bercerita, saya dengan 20 awak kapal terombang-ambing di tengah laut Yaman. Ombak lautnya setinggi-tinggi bukit dan gunung. Kami tidak mampu mengendalikan kapal, langit gelap, hujan lebat turun, petir menyambar dan angin sangatlah kencang. Akhirnya kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Di malam hari, kami tunggu sampai besok pagi, lalu kami turun seluruhnya dari kapal, masuk ke dalam pulau itu. Sesampainya kami di tengah pulau, kami berjumpa dengan seekor binatang berkaki 4 bertubuh besar dan tinggi. Binatang ini bulunya hitam dan tebal. Kami ketakutan melihat binatang itu.
Saking tebal bulunya, kami tidak mampu membedakan mana bagian kepala tuh binatang, mana bagian pantatnya. Tiba-tiba binatang itu menyeru dan memanggil kami. Kami ketakutan, kami lari meninggalkan binatang tersebut. Karena kami menyangka dia adalah jin betina atau setan betina. Ketika kami lari, dia sudah mencegat kami di depan dan berkata, kalian tidak usah takut dengan saya. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Nah ini, makanya hadis ini digelari oleh para ulama dengan gelar hadis Al-Jassasah. Saya adalah Al-Jassasah. Saya memata-matai orang yang masuk ke pulau ini, menanti-nanti kapankah orang-orang dari Arab akan terdampar di pulau ini. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari berkata, benar, kami dari Arab. Sudah lama kami menanti-nanti kedatangan orang dari Arab di pulau ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana, kata binatang ini kepada Tamim Ad-Dari dan rombongannya. Di kuil tua sana ada seorang lelaki yang sudah sangat lama menanti-nanti kabar berita orang-orang yang datang ke pulau ini dari Arab. Datanglah kalian kepadanya. Kami lari tunggang langgang meninggalkan binatang itu menuju ke tempat yang ditunjuknya. Sesampainya kami di kuil tua itu, di bangunan tua itu, mata terbelalak, mulut ternganga. Ada apa? Karena menyaksikan seorang lelaki bertubuh gompal tergeletak di lantai. Kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang sangat besar dan berat. Rantai itu menyambung ke kedua tangannya, diikat dengan rantai besi yang besar dan berat itu. Dan rantai tersebut pun menyambung ke lehernya, dan lehernya dibelenggu dengan besi yang besar dan berat. Laki-laki itu tidak mampu bergerak. Kami berkata, celakalah engkau, siapa engkau? Kata laki-laki itu, nanti aku akan kabarkan kepada kalian siapa saya. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Kalau bahasa kitanya, Pak, yes, yes, yes. Laki-laki ini sangat senang. Saya sudah lama menanti-nanti kedatangan orang dari Arab. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki ummi yang mengaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad? Udah muncul apa belum? Tamim menjawab, sudah. Oh, sudah dekat. Apakah kalian beriman kepadanya? Tamim menjawab, sebagian kami beriman kepadanya, sebagian lagi tidak beriman. Laki-laki yang terikat itu berkata, sebaiknya kalian beriman kepadanya karena itu baik buat kalian. Lalu dia bertanya, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Nah, pertanyaan berikut ini yang penting buat kita sekarang. Pertanyaan berikut ini, apakah kalian tahu dengan mata air Zughar? Kami menjawab, kami tahu. Apanya yang ingin engkau tanyakan? Apakah mata air itu sekarang masih mengeluarkan airnya? Kami menjawab, sekarang airnya tetap keluar dan tetap banyak. Lihat saja, sebentar lagi airnya akan kering. Dia bertanya lagi, apakah kalian tahu tentang kebun kurma Baisan? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Tentang apanya dari kebun kurma Baisan itu yang ingin engkau ketahui? Kebun kurma itu sekarang masih berbuah enggak? Maka kami menjawab, buahnya banyak dan lebat saat ini. Sebentar lagi buahnya akan habis. Lihat saja, buahnya akan habis. Dia bertanya lagi, kalian tahu tidak tentang Danau Tiberias? Kami menjawab, kami tahu persis Danau Tiberias itu. Tentang apa yang ingin engkau ketahui berkaitan dengan danau itu? Maka laki-laki yang terikat ini berkata, airnya sekarang masih banyak enggak? Kami menjawab, airnya banyak dan tidak kurang sedikit pun. Maka laki-laki yang terikat berkata, lihat, sebentar lagi airnya susut. Bila ini semua sudah terjadi, saat itu saya akan bebas. Saya akan lepas. Saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Dan saya akan kuasai penduduk bumi ini. Saya akan diangkat dan dijadikan Tuhan oleh manusia. Dan hanya dua kota yang saya tidak benar-benar diizinkan masuk, Mekah dan Tibah. Kami pun akhirnya keluar dari pulau itu, kata Tamim. Lalu sesampainya di Arab,
Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Rasulullah, menyatakan syahadatnya masuk Islam. Dan dia menceritakan pengalamannya. Setelah mendengarkan ini, Rasulullah perintahkan muazzinnya kumandangkan azan. Manusia pun berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan mengatakan, barusan Tamim Ad-Dari menceritakan bla 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 bla. Ketahuilah oleh kalian, lelaki yang ada di tengah pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dia adalah Dajjal. Seluruh nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi ini telah memperingatkan umat mereka masing-masing, hati-hati dengan Dajjal, hati-hati dengan Dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Bani Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat melebihi fitnahnya Dajjal. Laki-laki itu adalah Dajjal. Ketahuilah dua kota yang tidak bisa dimasukinya, Mekah dan Tibah. Tibah itu adalah Madinah ini. Madinah ini adalah Tibah. Kaum muslimin, nanti Dajjal saking keselnya masuk Mekah nggak bisa, masuk Madinah juga terhalang. Saat itu kata Rasulullah, 7 pintu Madinah terhalang untuk dimasuki oleh Dajjal. Allahu Akbar. Sekarang ini Bapak Ibu, Madinah Al-Munawwarah, pintu gerbangnya masuk ke Madinah ada 7 gerbang saat ini. Subhanallah. Kemudian Dajjal akan naik ke suatu bukit di luar kota Madinah. Di atas bukit itu dia menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Ahmad ini siapa? Muhammad. Kan Nabi sendiri mengatakan, saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Dajjal mengatakan itu. Perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu, salah satu nubuat Nabi yang menakjubkan. Masjid Nabawi dulu ketika Nabi melafazkan cerita tentang Dajjal ini, masih seperti apa kondisinya? Lantainya aja masih tanah, Pak. Tiang-tiangnya masih tiang-tiang pohon kurma. Dinding pun belum ada. Loteng dan atapnya masih daun pelepah kurma. Ya, mana sah disebut dengan istana putih? Lah, kondisi An-Nabawi sekarang udah mirip nggak? Udah mirip istana putihnya? Iya, mirip banget. Udah mirip istana Bapak Ibu. Dan ketahuilah bukit yang dinaikinya itu Rasulullah mengatakan Bukit Khabisyah. Yang mana para ulama mengatakan Bukit Khabisyah itu adalah bukitnya Bukit Garam. Sekarang Allah, saya nggak ngerti kenapa di atas satu bukit di luar kota Madinah sudah dibangun istana kerajaan untuk kota Madinah oleh kerajaan Arab Saudi. Di sana dibangun, dan para ulama mengatakan itu adalah Bukit Garam, itu adalah Bukit Dajjal. Di atas bukit itu nanti Dajjal akan naik dan menunjuk ke arah kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa di atas itu dipersiapkan istana dan dibuat istana oleh kerajaan Arab Saudi? Jawabannya entah. Kenapa di sana dibangun? Entah, saya nggak tahu. Tapi sudah dibangun di sana, Pak. Disitulah Dajjal nanti akan menghentakkan kakinya 3 kali sambil melihat berang ke arah kota Madinah. Dihentakkan kakinya 3 kali. Kota Madinah menjadi gempa. Oh, saktinya luar biasa, Pak. Dihentakkan 3 kali, gempalah kota Madinah. Seluruh orang musyrik, seluruh orang munafik yang ada dalam kota Madinah ketakutan dan mereka keluar. Mereka melihat kalau tidak gabung dengan Dajjal tidak akan selamat. Maka mereka pun keluar dari Madinah dan mereka pun menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Pada hari itu kata Rasulullah, Madinah Al-Munawwarah bersih dari orang-orang musyrik, bersih dari orang-orang munafik. Taib, kaum muslimin, 3 tanda yang ditanyakan tadi adalah tanda Dajjal akan keluar. Mari kita lihat sekarang keadaannya masing-masing. Kalau ada yang pegang HP, gadget, Android, silahkan persiapkan. Apa yang ditanyakan tadi? Mata air Zugar. Mata air Zugar ini masih di negeri Syam. Sekarang mata air Zugar Bapak Ibu sudah tidak mengeluarkan air 1 tetes pun. Sekarang ini. Yang kedua, kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Masih di Syam, perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma Baisan ini sejak 6 tahun yang lalu buahnya sudah mulai rusak dan menjadi sedikit. Sejak 6 tahun yang lalu. Dan 2 tahun belakangan ini bukan saja sudah tidak berbuah 100%, Bu.
Bahkan batangnya pun cenderung layu dan mati. Di Baisan, kebun kurma Baisan sepanjang sejarah buahnya nggak pernah rusak. Tapi sekarang sudah tidak berbuah 100%. Yang ketiga yang ditanyakannya adalah Danau Tiberias. Di mana Danau Tiberias? Sumber air, sumber hidup satu-satunya bangsa Yahudi di Israel adalah Danau Tiberias. Danau Tiberias ini sejak bumi terkembang tidak pernah susut dan berkurang airnya. Tapi Allahu Akbar, Danau Tiberias ini sejak tahun 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun saja. Jadi ini permukaan air danau. Ini dasarnya. Ya. Dari sini, dari permukaan ke dasar itu hanya 45 meter dalamnya, Bapak Ibu. Ya. Hanya 45 meter saja. 2003 ke 2013, dalam 10 tahun permukaan danau ini sudah menyusut 16 meter. Allah. Sudah susut 16 meter. Sehingga 2012 di televisi resmi Israel, buka di YouTube, dengarkan ceramah pemerintahan Israel dan pengumuman resmi pemerintah Israel bagaimana kondisi Danau Tiberias. 2012 sudah diumumkan kepanikan secara nasional, ketakutan tentang nasib masa depan Israel di Palestina. Kenapa? Sumber air satu-satunya bangsa kera dan monyet ini hanya dari Danau Tiberias. Mereka nggak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai yang lain. Sementara air ini hanya dalam 10 tahun terakhir sudah susut 16 meter. Tidak tanggung-tanggung. Pada akhir 2015, tahun yang lalu, bahkan bagian yang paling menonjol dari dasar danau sudah kelihatan di permukaan. Ya, sudah kelihatan di permukaan. 3 minggu yang lalu, lain merah sudah lewat, masuk ke lain hitam. Sehingga sekarang pemerintah Israel dengan resmi mengumumkan masa depan sumber air bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Kenapa? Air Danau Tiberias sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ini tiga-tiganya. Mata air Zuhar, kebun kurma Baisan, dan air Danau Tiberias susut. Inilah yang menyebabkan Syekh bin Baz rahimahullah ketika dilaporkan oleh Syekh Mamduh tentang perkembangan Danau Tiberias yang terus menyusut, apa kata Syekh bin Baz? Hadza zamanu khurujid dajjal. Ini adalah zaman Dajjal itu akan keluar. Ini zamannya. Zaman saya hidup, zaman bapak ibu hidup, zaman kita Dajjal itu akan keluar. Wallahi, fitnah terberat yang ada di alam semesta sejak Allah ciptakan langit dan bumi adalah Dajjal. Dan Dajjal itu akan keluar di zaman kita. Makanya Nabi perintahkan, berlindunglah kamu dari Dajjal, berlindunglah kamu kepada Allah dari Dajjal. Sebelum kita tutup salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita diperintahkan Nabi membaca doa perlindungan dari Dajjal. Udah hafal belum? Coba ikuti dulu saya sebentar, yang belum hafal catat, rekam. Dan itu di buku-buku zikir yang maksurat ada. Baca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnah al-masihid dajjal. Imam Taus bahkan menyuruh anaknya, nak ulang kembali solatmu. Ayah tak dengar tadi kamu membaca doa perlindungan dari Dajjal sebelum salam. Ulang balik solatmu nak. Begini perhatian para ulama dulu Pak, agar tidak ada umat Nabi Muhammad yang melalaikan membaca doa perlindungan dari Dajjal ini. Udah hafal? Udah ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal? Tolong direkam. Allahumma inni a'udzubika
min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ingat-ingat Bapak Ibu, mungkin saat Dajjal itu keluar, datang ke kota kita, Bapak Ibu dalam keadaan goyang imannya karena kelaparan yang berat. Kata Rasulullah, ada 3 tahun yang berat menjelang Dajjal keluar. Informasi untuk Bapak Ibu, BMKG dunia telah mengumumkan ada 3 tahun yang sangat berat dari tahun 2019. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2019, 2020, 1 tahun. 2020, 2021, tahun kedua. 2021, 2022, 3 tahun. BMKG dunia mengumumkan bahwa bumi akan mengalami paceklik dan kemarau yang sangat ekstrim 3 tahun berturut-turut. Pengumuman dari BMKG dunia, bumi pada tahun 2019 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut akan mengalami kemarau yang sangat panjang, kemarau yang sangat ekstrim, panas yang keterlaluan. Manusia akan mengalami kekurangan pakan dan makanan pada saat itu 3 tahun ke depan. Apakah ini Dajjal akan keluar? Saya mengatakan Allahu a'lam. Tapi 3 tahun berturut-turut. Tanda-tanda Dajjal juga keluar, ada yang 3 tadi. Oke, sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti tolong dibaca dalam buku ensiklopedia akhir zaman dan juga dalam zikir akhir zaman, atau dalam buku-buku akhir zaman yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, huru-hara akhir zaman contohnya. Baca hadis-hadis Nabi. Akan ada seorang remaja lelaki yang Dajjal tidak mampu menaklukkannya dan tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal pun sangat berang. Kenapa nih remaja tidak mau sujud kepadanya? Remaja itu usia berapa, Pak? Belasan tahun kan remaja? 12, 13, 14, 15, 16, maksimal 17 tahun itu usia remaja. Kenapa remaja ini tidak mau sujud? Sementara yang lain kalau ketemu Dajjal menguaplah iman mereka. Lah ini orang nggak mau. Ente kenapa nggak mau sujud? Apa kata remaja ini? Saya tidak akan sujud kecuali hanya kepada Allah. Kamu adalah Dajjal. Kamu adalah Dajjal. Tidakkah kamu lihat manusia banyak menuhankan saya dan tanda-tanda ketuhanan ada pada saya? Tidak. Rasulullah telah mengabarkan tentang diri engkau dan tanda-tanda itu ada pada engkau. Saya tidak akan beriman kepada engkau. Dajjal marah, kata Rasulullah. Dijambaknya rambut laki-laki ini, tangan kanannya menggenggam gergaji. Lalu digergajilah batok kepala remaja ini hidup-hidup. Terbelahlah kepalanya dan remaja ini meninggal. Terus dibelahnya. Meninggallah dalam keadaan badan terbagi 2. Darah bersimbah di lantai, isi tubuhnya keluar. Dajjal mengelilingi bangkai remaja ini 1 kali keliling, sementara mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Setelah 1 kali keliling, Dajjal berkata, "Qum, bangkit kamu." Allah izinkan 1 kali itu, kata Rasulullah. Kalau selama ini yang dihidupkan dari kuburan adalah khayalan dan sihir yang ditolong oleh jin dan setan. Kalau ini asli, Allah izinkan tubuh ini kembali bertaut. Kembali bertaut sampai ke leher, sampai ke kepala, dan remaja ini bangkit dalam keadaan utuh, hidup seperti semula. Darah yang tadi berserakan di lantai tetap membasahi lantai. Tubuh remaja yang bergelimang darah masih tetap bergelimang darah, tapi dia telah hidup utuh kembali. Dajjal berkata kepadanya, "Saya telah hidupkan kamu setelah kamu saya matikan, dan ini hanyalah Tuhan yang mampu melakukannya. Saya telah praktekkan ini kepada kamu. Tidakkah kamu sujud kepada saya?" Apa jawaban remaja laki-laki ini? "Sujud kepada kamu, Dajjal." "Iya, sujud," kata Dajjal. "Sorry, Jal. Justru dengan yang kamu buat ke saya saat ini, makin meyakinkan 100% kamu asli Dajjal. Saya telah baca, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak bisa ditundukkannya. Lalu ke remaja itu dihidupkannya kembali. Tetapi Dajjal tetap tidak akan berhasil menundukkannya.
Dajjal ingin membunuhnya kembali, tetapi Allah telah angkat kemampuan membunuhnya. Tidak saya, tidak ada satupun manusia yang bisa engkau bunuh setelah hari ini, hai Dajjal. Dajjal pun mencoba membunuh kembali, dan memang sudah hilang kemampuannya membunuh. Akhirnya diperintah oleh Dajjal, seluruh para pengikutnya, cincang ini anak. Dia pun dicincang, dibunuh rame-rame oleh para tentara Dajjal. Itulah syahid yang paling mulia di akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, meninggallah remaja ini. Tahukah Bapak Ibu, pada tahun 2004 televisi-televisi dunia Arab telah digemparkan dan digoncangkan dengan berita yang mereka beritakan bahwa di Palestina telah lahir seorang bayi laki-laki yang saat baru lahir, bayi itu berbicara dengan bahasa Arab yang fasih atau bahasa Arab fusha. Satu kali dia bicara, setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Dan ini saya langsung menonton di Qatar TV. Silakan Bapak Ibu buka YouTube ya. Dengarkan kisah kelahiran bayi laki-laki di Palestina yang dapat berbicara. Pernyataan ini yang paling spektakuler. Apa katanya? Menurut tokoh masyarakat yang diwawancarai, masyayikh kami dan kami para tokoh-tokoh masyarakat melindungi bocah ini sampai sekarang. Bayi ini berkata, silakan kalau yang pandai bahasa Arab langsung terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan. Ada yang bisa menerjemahkan? Saya ulangi, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ana apa? Dari tahdi kayak. Rajulun. Tuh kan pandai kan? Sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah Dajjal membunuh saya, dia tidak akan mampu membunuh kali kedua, dan tidak pun seorang saja yang bisa dibunuh oleh Dajjal selama-lamanya. Tahun berapa ini? Tahun 2004. Usia remaja menurut ilmu sosial itu belasan. 12, 13, 14, 15, 16 dan maksimal 17 tahun. Tahun berapa tadi? Jika anak bayi itu masih hidup sekarang umurnya udah usia berapa? Mulai masuk usia remaja. Oh? Mulai masuk usia remaja. Sekarang 12 tahun umurnya. Anggaplah sampai 17 tahun, berapa tahun yang akan datang? Berapa tahun yang akan datang? 5. Lihat tanda-tanda yang lain yang tadi disebutkan dalam hadis. Ustadz, bisa jadi tentang berita bayi kecil yang lahir di Palestina itu dikarang-karang, dibuat-buat saja. Ini kan zaman banyak penipuan, banyak pembohongan. Setuju Bapak Ibu? Bisa jadi, saya setuju. Bisa jadi ini rekayasa, bisa jadi ini bohong. Tapi siapa yang bisa merekayasa tentang keringnya Danau Tiberias sekarang? Hah? Siapa yang bisa merekayasa tidak berbuahnya kebun kurma Baisan hari ini? Siapa yang bisa merekayasa tidak keluar lagi air dari mata air Zuhar hari ini? Jika seandainya yang diberitakan di Palestina itu benar, maka semakin menguatkan tanda-tanda Dajjal, tanda besar kiamat yang kedua ini akan keluar. Maknanya kalau begitu Ustadz, dukhon akan terjadi dalam waktu lebih dekat lagi. Ya iyalah, ya kan? Kalau Dajjal saja sudah dekat, maka berarti dukhon akan sangat dekat. Saya tidak main-main kaum muslimin yang kami muliakan, dan saya juga tidak mau menyebutkan tahun berapa, pastinya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya tidak berani menyebutkan tahun. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, saya tidak punya keberanian sedikit pun, seujung kuku pun. Hanya keberanian saya menyampaikan tanda-tanda.
tanda-tanda. Sebagaimana Nabi ditanyakan tentang tanda-tanda, nah ini bidang gua banget nih, kata Nabi. Kaum muslimin yang kami muliakan, Taib, Dajjal. Setelah Bapak Ibu mendengarkan ini, saya ringkaskan dengan cepat sebelum zuhur masuk. Zuhur kita jam berapa? Hah? 6 menit. Saya ringkaskan 6 cara agar selamat dari Dajjal. 1. Wajib kembali meluruskan akidah dan tauhidnya menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dipahami Rasulullah dan para sahabat. 1. Ulangi. Meluruskan akidah, pemahaman akidah dan tauhid yang benar. Berarti wajib nambah ilmu tentang akidah yang benar itu gimana sih? Tauhid yang benar itu gimana sih? Ini yang pertama. Yang kedua, wajib merapat dalam beragama ini kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah secara rapatnya. Jangan menurut nenek moyang, jangan menurut orang kebanyakan, jangan ikut-ikutan, tapi dengan ilmu Al-Quran dan sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajib menghafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama boleh, atau 10 ayat terakhir juga boleh. Silakan pilih, mau pilih yang mana? 10 ayat pertama kah atau 10 ayat terakhir kah? Tafadhol. Ya. Yang keempat, kalau dekat tinggalnya dengan Mekah Madinah, segera larilah ke Mekah atau ke Madinah, niatkan hijrah menyelamatkan iman, masuklah ke kota Mekah dan Madinah. Masalahnya kita tidak tinggal di Mekah, dekat dengan Mekah juga tidak, pesawat juga udah nggak ada. Maka yang kelima, cara selamat dari Dajjal yang kelima. Yang kelima adalah pastikan kita masuk ke dalam rumah ketika Dajjal nyampe ke kota kita. Ya, bawa istri, bawa anak-anak gadis perempuan kita, bawa emak-emak kita masuk ke dalam rumah, ikatlah kaki dan tangan mereka, tambatkanlah di tali-tali di tiang rumah, tali-tali tersebut di tiang-tiang rumah. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendelanya rapat-rapat, dan kamu yang ada di rumah baca surat Al-Kahfi. Yang kelima. Yang keenam, kalau berpapasan dengan Dajjal di tengah jalan, nah ini yang nggak bisa kita hindari, ya kan? Kalau sempat berpapasan di jalan gimana? Rumah kita masih jauh, kita nggak punya rencana mau jumpa Dajjal, ketemu sama Dajjal dengan bala tentaranya. Saat itu kata Rasulullah SAW, dua pilihan kita. Dua pilihan kita. Pilihan yang pertama kata Rasulullah SAW, jika kamu melihat rombongan Dajjal, maka kamu segeralah berhenti di situ, tundukkan muka kamu, arahkan ke bumi, bacalah 10 ayat dari surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Ulang-ulangi, selesai baca lagi, baca terus, sampai kamu tidak mendengar suara apapun lagi. Ternyata Dajjal dan para pengikutnya sudah berlalu. Ya, itu cara pertama. Atau kedua, ternyata kamu ketangkap oleh Dajjal. Berpapasan kan, duluan kelihatan oleh Dajjal. Nah, kata Dajjal, dapat. Maka Rasulullah memberikan solusi satu saja. Saat itu bacaan Al-Kahfi di depan Dajjal pun hampir tidak bermanfaat. Ini bagi yang hafal. Bagaimana yang nggak hafal? Tambah jadi. Dajjal akan paksa kamu memilih dua pilihan. Dari tangan kirinya Dajjal, kata Rasulullah, akan mengalir air yang sangat bening dan sangat besar air itu keluar. Sehingga kesananya, ke belakangnya terbentuk sungai yang sangat bening dari air yang mengalir. Dajjal berjalan, air sungai sebelah kirinya mengalir dan sumbernya adalah dari telapak tangannya. Masya Allah. Ketika manusia sudah lama tidak dapat air, sebelah kanannya, telapak tangan kanan Dajjal yang sebelah kanan, ini bukan X-Men ya, dari sebelah kanannya mengeluarkan api. Api ini sangat besar dan membentuk saluran air, membentuk saluran dari api, seperti ada sungai api. Kemana Dajjal berjalan, dua sungai ini mengiringinya, sungai dari air, sungai dari api. Maka kata Rasulullah, saat itu terjadi, kamu tidak dapat mengelak dari Dajjal, maka masukkanlah tubuh kamu, mulai dari kepala, masukkan ke dalam api itu, ya, ke dalam api. Lalu kamu akan dapatkan di dalam api itu ada air. Minumlah kamu dan masukkan seluruh tubuh kamu ke dalamnya. Kamu akan sampai di taman surga Allah sambil menunggu kiamat.
artinya kita akan syahid, kita akan meninggal. Cuma dari luar kelihatan, oh lala, dia masukkan badannya ke api. Enggak, Nabi perintahkan masukkan badan kamu ke dalam api itu demi mempertahankan iman kamu. Masuklah ke dalam api itu, kamu akan sampai ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihannya, tidak ada pilihan yang lain. Ini 6 cara agar selamat dari Dajjal. Pembahasan kita berikutnya insya Allah selepas sholat zuhur, kita bicara tentang dukhan, dan ini yang terdekat dengan kita, tanda-tandanya. Semoga kita ada waktu. Persiapan dan amalan apakah yang harus kita persiapkan dalam rangka menanti waktu-waktu yang sangat dekat ini. Kalau ada waktu insya Allah, slide kita sudah siap, saya akan sampaikan. Mudah-mudahan lebih fokus setelah zuhur. Tahan laparnya dulu dikit ya, tahan laparnya dulu dikit. Habis sholat zuhur kalau makan, matanya redup Pak. Oke, baik kaum muslimin yang kami muliakan, pembahasan kita tadi ada di kitab Zikir Akhir Zaman. Di luar sana silakan dapatkan kitabnya. Ini akan jadi rujukan kita tentang persiapan-persiapan dan amalan akhir zaman. Mari kita tutup dulu dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا